Jika kita memiliki jumlah sampel yang semakin lama semakin banyak, ada indikasi bahwa distribusi yang kita miliki itu akan semakin lama condong ke tengah. Ya, jadi semakin narrow seperti ini. Nah, jadi teorema batas tengah itu yang kita gunakan untuk perhitungan peta X-bar. Bagaimana silsilahnya, bagaimana turunannya, kalian tidak perlu terlalu paham di sini. Ya, yang perlu kalian pahami adalah gimana cara menggunakan petanya. Nah, di sini kita sudah diinfokan rumus untuk mencari nilai upper control limit atau UCL dan lower control limit atau LCL dari si peta X-bar ini. Jadi di sini rumusnya sebenarnya kalau kalian lihat mirip, hanya bedanya kalau yang upper ini lambangnya plus, lower lambangnya minus, ya. Jadi ini ada lambang X bar bar, ya. Kita tambahkan dengan nilai Z dikali sigma dari X bar. Tadi X bar bar itu adalah rata-rata dari rata-rata yang kita gunakan, oke, rata-rata sampelnya. Ditambahkan dengan Z. Nilai Z itu adalah nilai dari distribusi normal. Ya, yang kalian tahu misal ada tingkat confidence level kamu 97%, 98% dan sebagainya atau seperti ini. Misalnya confidence level 95,45 sudah diinfokan nilai Z-nya 2. Jika nilai 99,73% diinfokan nilai Z-nya 3. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan jika ada nilai Z lain. Jadi tergantung nilai confidence level. Jadi kalau kalian ingat, ada cara untuk menentukan nilai Z. Ya, sudah sempat dibahas di dalam manajemen operasi. Nanti kalau memang dibutuhkan, nanti akan saya masukkan videonya. Lalu berikutnya ada yang namanya sigma X bar. Ya, sigma X bar itu adalah standar deviasi dari sampel yang kita miliki, di mana rumusnya adalah yang tadi, standar deviasi populasi kita bagi dengan akar dari jumlah sampel kita. Agar tidak makin bingung, kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini ada di example S1 kalian. Perusahaan Outflex ini memproduksi sereal, ya. Dia ini manajernya ingin mencoba men-set berapa sih kontrol limit yang seharusnya digunakan jika yang diinginkan adalah confidence level dia adalah 99,73%. Oke. Nah, dia akan mengambil secara random 9 box sereal setiap jam, ya. Jadi kan setiap jam dia berproses menghasilkan sereal box tadi kan. Nah, tiap jam dia akan mengambil 9 box secara acak, ya. Dan ini contoh dari 9 box yang diambil di jam pertama, ya. Di jam pertama ketika diukur ternyata berat dari box yang dia miliki itu berbeda-beda. Ada 17, 13, 16, 18 dan seterusnya. OZ ini ons ya, satuan berat. Kayak kita gram ons biasa kan. Nah, dari data ini yang kita lakukan itu adalah kita rata-ratakan si X-nya. Si X itu kan X1 17, X2 13, X3 16 seperti itu. Kita rata-ratakan. Jadi dengan cara 17 tambah 13 tambah 16 tambah 18 tambah 17 tambah 16 tambah 15 tambah 17 lalu tambah 16. Lalu kita bagikan. Ini kan ada 9. Jadi dibagi dengan 9. Sehingga mendapatkan rata-rata dari si X atau sampelnya itu adalah 16,1 ons. Nah, lalu diinfokan secara lebih lanjut bahwa standar deviasi populasi atau sigma itu diketahui. Ya, jadi diberitahukan gitu ya. Standar deviasi dari si proses yang dilakukan untuk semua box ya, baik itu sampel maupun yang bukan sampel itu adalah 1 ons. Meskipun kita tidak diinfokan ya data detail, kalau ini kan detail ya, saat jam pertama beratnya berapa aja,
Ya, untuk data yang jam kedua sampai 12 itu nggak diinfokan, tapi dia langsung menginfokan berapa sih rata-ratanya. Oke, jadi ini data yang dimiliki dari jam pertama sampai jam 12. Masing-masing jam kita ada 9 box yang kita ambil sampelnya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah menghitung dari rata-rata dari si rata-rata ini, atau kita sebut tadi X bar ya. Jadi caranya tinggal 16,1 tambah 16,8 tambah 15,5 tambah 16,5 tambahin 16,5 tambahin 16,4 tambahin 15,2 tambahin 16,4 tambahin lagi 16,3 tambahin 14,8 tambahin 14,2 lalu tambahin lagi 17,3 ya. Nanti totalnya kita bagi 12 karena kan ada 12 data. Nah, dari perhitungan ini kita didapatkan X bar kita adalah 16 ons. Oke. Nah, kalau ngeliatin dari rumus ini kan kita cuma butuh data X bar, data Z, data sigma dari X bar. Nah, X bar kita udah dapet nih 16 on. Ya kan? Kita mau hitung sigma X bar itu kan harus dengan cara sigma populasinya kita bagi dengan N. Nah, N tadi kan kita dapatnya adalah ada 9 box tiap jam. Nah, berarti tinggal kita bagi nilai 1 dibagi 9 dapat sigma X bar. Nah, nilai Z dapat dari mana? Seperti yang diinfokan di awal, dia punya confidence level 99,73%. Yang kebetulan di sini sudah diinfokan. Nilai Z untuk 99,73% itu adalah 3. Jadi, di sini langsung kita bisa masukkan nilai Z-nya adalah 3. Nah, tinggal kita hitung untuk UCL dan LCL-nya untuk si X bar-nya ini. Jadi, X bar atau 16 tambahin dengan Z yang dikalikan, ya, 3 dikalikan dengan si sigma X bar, yaitu sigma dibagi dengan akar N. Ya, jadi sigmanya 1, akar N-nya itu 9. Dapat hasilnya adalah 17 ons. Lalu LCL-nya juga sama, dia menghitungnya tinggal tadinya plus jadi minus, ya, dapat 15 ons. Nah, inilah batas atas dan batas bawah dari pembuatan si sereal ini. Jadi gimana cara kita menggambarkan petanya? Ya. Nilai tengah kita, ya, rata-rata ini adalah rata-rata dari si X bar. Ya, X bar kita ini 16. Lalu UCL tadi hitungan 17, LCL-nya 15. Nah, tinggal kita tarik, ya. Tarik data yang sudah kita miliki tadi. Kita tadi ada 12 sampel. 12 sampel itu kita cek, ya. Tiap sampel itu ada di titik mana, ya, gitu kan. Jadi misalnya ini 16,1 sampel pertama, ya. Sampel pertama 16,1. 16 kan tengah, berarti 16,1 mungkin di atas ini dikit. Lalu berikutnya 16,8. Oke. Berarti 16,8 mendekati 17, titiknya di sini. Ini sampel kedua. Lalu berikutnya 15,5. 15,5 berarti ada di tengah pasti ini, ya, tengah ini. Ini adalah sampel ketiga. Oke. Begitu seterusnya untuk semua sampel, ya. Kita tarik titiknya. Lihat sampelnya ada di area batas atas batas bawah enggak, ya. Ingat, area batas atas batas bawah itu adalah area di mana variasi terjadi karena penyebab yang natural tadi atau alami. Sedangkan sisanya yang di luar dari garis ini terjadi karena assignable causes. Nah, ternyata dari data yang kita punya ini ada nih data yang out of control, yaitu sampel ke-10, 11, dan ke-12. Ya. Yang biasanya kita lakukan di sini adalah kita cek apa sih penyebabnya dari sampel ke-10, 11, dan 12 ini. Ya, jika kita ketahui apa penyebabnya, kita hilangkan penyebab itu. Jadi misalnya karena mesinnya rusak, oh berarti kita perbaiki mesinnya.
Oh, karena terjadi mati lampu, berarti ya itu susah ya. Berarti mungkin kita pakai lagi genset untuk mencegah terjadinya mati lampu, misalnya kayak gitu. Nah, setelah itu, ya setelah kita menghilangkan penyebabnya ini, yang bisa kita lakukan itu adalah kita hitung ulang jadinya. Jadi kita bikin proses lagi. Setelah kita menghilangkan penyebabnya, tadi kan misalnya mesinnya mau diganti yang baru gitu ya. Kita hitung lagi, bikin proses lagi, hitung dari awal seperti ini, ambil sampel, hitung-hitung, lalu cek lagi. Apakah setelah kita membeli mesin yang baru tersebut, ternyata datanya in control atau justru ada lagi yang out of control ya. Jadi itu terus yang kita lakukan. Jadi untuk penggunaan peta kendali ini selalu dilakukan berkelanjutan, nggak cuma sekali selesai seperti itu. Nah, untuk peta X-bar sendiri sebenarnya seperti yang sudah pernah kalian pelajari ya, standar deviasi populasi itu sulit untuk dicari kecuali memang kalian tuh rajin gitu ya. Ada punya 1000 produk, semua produk itu kalian hitung masing-masing ya. Baru dapat standar deviasi dari populasi. Nah, kalau memang kita tidak punya waktu untuk menghitung standar deviasi populasi kita sebenarnya berapa, atau kita tidak tahu caranya bagaimana, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ya. Jadi kita cukup menghitung berdasarkan nilai A2 dan R. Ya, nilai jarak dari rata-rata. Nah, ini rumusnya sama seperti yang tadi, untuk atas dan bawah itu rumusnya sama, beda cuma plus dan minus. Oke. A2 itu adalah nilai yang nanti akan didapatkan dari tabel S6.1 per bar ya. Ini kan R, terus atasnya ada strip. Itu bacanya R bar. Bar itu adalah nilai yang kalian dapatkan dari merata-ratakan jarak. Ya. Oke. Nah, jadi nanti akan ada nilai K. Nilai K adalah total dari sampel. Gimana caranya? Ini tabel S6.1 yang tadi saya bilang, untuk nilai A2 kalian bisa cari dari sini. Oke, ini A2. A2 ini melihat sampel size kamu berapa. Misalnya ada 10. Berarti nilai A2 kamu 0,308. Jadi ingat ya, ini kan ada titik baru berikutnya angka, itu berarti koma. Oke. Nah, misalnya dengan contoh ini, kita punya perusahaan Super Cola, perusahaan soft drink, dia itu menginfokan bahwa dia punya berat net dia, berat bersih dia itu 12 ons. Oke. Nah, dari rata-rata ya, yang diketahui ya, yang diambil dari 10 sampel, di mana masing-masing sampel terdiri dari 5 botol. Jadi sama seperti tadi ya sistemnya. Jadi dia ngambil dari, misalnya kalau yang tadi kan 12 jam, masing-masing jam dia ngambil 9. Nah, kalau di sini dia ngambil 10 sampel, di mana masing-masing per sampel itu ada 5 botol. Oke, diambil. Nilainya diambil. Nah, dia hitung nilai berat paling ringan sampai paling beratnya berapa ya dari si 5 botol tersebut. Jadi misalnya di sampel pertama dari 5 botol itu paling ringan 11,5, paling berat 11,72. Oke, kita cari range-nya atau perbedaan antar dari yang ringan dengan yang berat. Jadi rumus range di sini itu simpelnya adalah berat kita kurangin ringan. Ya, 11,72 kita kurangin 11,5, jadi 0,22 seperti itu. Itu semua kita lakukan untuk ke 10 sampel sisanya. Lalu kita totalkan menjadi total dari nilai R. Total dari nilai R ini. Nah, nilai R ini dapat nilainya 2,5, ya kan? Nah, tadi rumus rata-rata R atau R bar ini kan adalah total dari nilai R kamu bagi dengan K, ya kan? K itu total sampel. Nah, hati-hati di sini. Total sampel di sini bukan 5 botol, melainkan 10 sampel. Ya. Jadi 2,5 ini kamu bagi 10 sampel, dapat nilai rata-rata range atau R barnya adalah 0,25 ons.
Nah, dari sini kita cukup lihat, di sini kan kita pakai nilai A2. A2 untuk 10 sampel itu adalah